Halo semuanya, kenalin kembali lagi di channel YouTube aku. Aku Askiatun Nisa Surihah, mahasiswi Manajemen Pemasaran angkatan 2023. Kali ini aku kembali lagi dengan membawakan mata kuliah Market Research. Nah, kali ini aku mau jelasin tentang materi multidimensional. Nah, jadi aku udah punya data dari hasil kuesioner yang udah disebarkan. Nah, kali ini membahas tentang kemiripan suatu brand. Dari brand H&M, Dagadu, Uniqlo, Zara, Eksekutif, 3 Second, Erigo, Matahari, Ramayana, dan juga Jogger. Nah, ini datanya itu tuh sudah diambil dari hasil kuesioner. Hasilnya yaitu di ini, aku tunjukin hasil kuesionernya. Nah, didapatkan dari ini. Terus kita pindah ke Excel ini. Nah, cara membaca data ini semakin kecil angkanya berarti itu semakin mirip dan semakin besar angkanya itunya semakin besar angkanya itu berarti semakin gak mirip. Nah, kalau kayak gini kan baca satu-satu kan jadi kebingungan ya. Caranya kita baca dengan kita mengeblok warnanya. Kita blok semua angkanya. Maaf angkanya. Terus kita klik performatan syarat, kita pilih skala warna dan kita pilih yang ini. Nah, yang merah-merah itu kan kayak kesamaan brand gitu kan, H&M, H&M, Dagadu, Dagadu. Nah, ini ada di paling hijau itu ada di H&M dan Dagadu, Dagadu yaitu 8,331. Itu berarti menandakan bahwa H&M dan Dagadu itu memiliki kemiripan yang sangat tidak mirip, sangat-sangat tidak mirip. Nah, terus ini kita pilih yang warnanya agak merah-merah gitu ya. Ini ada di 2,675-nya ada dua, yaitu ini ada di brand Matahari dengan Ramayana. Ternyata dia memiliki kemiripan yang sangat mirip. Dan juga ini ada Ramayana dan juga Matahari. Nah, sama kan, memiliki kemiripan. Dan juga ini ada di tertinggi kedua, Uniqlo H&M ini juga ini memiliki kemiripan produk yang sangat mirip. Selanjutnya untuk melihat secara lebih spesifiknya berdasarkan titik koordinat, kita bisa menggunakan dengan SPSS. Kita blok semua nama brand dan juga angka-angkanya kita copy. Terus kita pindah ke SPSS. Ini. Nah, ini SPSS yang kosong. Kita copy di sini hasilnya. Nah, udah masuk. Terus ini kita ganti nih nama-namanya di sini. Kita ganti jadi brand. Yang ini H&M. Bawahnya oh, nggak boleh pakai ini ya simbol ya. H&M. Terus bawahnya Dagadu. Bawahnya lagi Uniqlo. Dilanjut Zara. Bisa dua kata ya. Jadi kita ganti eksekutif aja. Caps lock. Eksekutif. Ini kita ganti huruf semua. 3 second. Terus selanjutnya ada di brand Erigo. Terus ada di Matahari, Ramayana, dan juga Jogger. Sarah Jogger. Nah, setelah kita selesai, setelah kita selesai ganti namanya, kita bisa lanjutkan untuk klik value yang paling atas. Value, value. Nah, di sini kita klik. Nah, ini kita ketikkan value, itu kita ketikkan angka nomor 1, dan labelnya ini itu merek merek brand. Kita ketikkan yang satu H&M, kita klik add. Nah, yang kedua sesuai dengan urutan di sebelah kiri ini. Nah, yang kedua
itu H&M. Salah, Dagadu. Yang kedua, Dagadu. Yang ketiga, Uniqlo. Yang keempat, Zara. Yang kelima, Sekutif. Yang keenam, 3 Second. Yang ketujuh ada di Erigo. Yang kedelapan, Matahari. Yang kesembilan, Ramayana. Yang terakhir, tadi nomor 9, yang ke-10 di Jogja. Nah, setelah kita tambahkan semuanya, kita akan melihat titik-titik koordinat dari suatu brand. Caranya yaitu kita oke ya tadi ya hasilnya ya. Setelah kita oke, kita lanjut di analyze. Habis itu kita pilih scale. Terus kita pilih yang luas sendiri multidimensional scaling. Nah, udah muncul nih kayak gini nih. Nah, terus kita pindahkan yang nama brandnya itu ke variabel. Caranya kita klik CTRL, Shift. Nah, kita blok ke bawah, panah bawah, terus kita pindahkan ke sini semuanya. Nah, di bagian option kita klik yang group plot, terus kita continue. Terus untuk bagian modelnya, kita eh, pindah ke yang level of measurement-nya, kita pindah ke rasio. Terus ini 222 matrix, terus kita continue. Nah, oke. Nah, ini output dari data yang sudah diolah tadi. Nah, nih hasilnya. Di sini ada derived stimulus configuration. Nah, itu ada di posisi-posisinya. Hasilnya sudah. Terima kasih. Oh, untuk materi multidimensionalnya udah selesai, kita lanjutkan ke prinsipal. Sudah ada hasil dan dari ini kita buat ngebacanya sama kayak di multidimensional tadi, kita blok angkanya semuanya. Terus kita performatan bersyarat, skala warna, dan kita kasih warna. Nah, ini itu kualitas produknya itu tuh semakin hijau, itu tuh berarti semakin bagus. Untuk harganya agak kuning, berarti tuh agak harganya kayak mahal tapi di bawahnya sedikit gitu. Kalau yang merah-merah gini kayak jogger itu tuh sulit diakses lokasi dan aksesibilitasnya itu merah karena sulit diakses karena jogger itu eh, cuma adanya di Bali aja kan. Nah, jadi itu penjelasannya. Terus kita lanjutkan ke SPSS, kita pindah dari nama brand ini ke sini, kita copy. Setelah itu kita ganti-ganti yang nama-nama variabel ini. Kita ganti yang pertama jadi brand. Terus ini kualitas produk, salah. Gak boleh pakai spasi ya. Kualitas produk, setelah itu harga, setelah itu desain, tren, kenyamanan, kualitas, layanan, lokasi, lalu yang terakhir ada di brand reputation. Nah, kalau udah, kita lanjutkan di
Di copy lalu di paste sesuai dengan penjelasan aku. Cuman ini tampilannya ini. Nah, ini diganti-ganti konsep produk, harga, desain, tren, kenyamanan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di klik analyze. Lalu kita cari dimensional reduction. Dimension reduction, kita pilih yang faktor. Nah, setelah itu kita pindahkan ini komponennya, kualitas produk, harga, sampai brand reputation kita secara relatif panah ke bawah. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah terpindahkan semua, kita klik bagian deskriptif. Ini kita centang di koefisien, signifikan level, terus kita continue. Terus kita klik lagi di bagian extraction. Extraction itu analysis-nya correlation metric, terus ini displaynya unrouted vector solution, terus script plotnya ini kita centang. Terus ini angka satunya ini kita ganti di angka 0,5. Nah, habis itu ini sudah di maksimum literasinya kita 25, terus kita continue. Setelah itu kita pindah di bagian score. Rotationnya kita skip aja ya. Di bagian score ini kita centang save as variable-nya. Habis itu kita continue. Terus setelah itu kita oke. Nah, ini udah ada hasilnya. Untuk ini terus kita sini kan ada data view ya. Kita bikin file baru di bagian sini. Nah, ini ada faktor 1, faktor 2. Ini kita pindahkan ke file baru. Data. Nah, kita kopas dulu. Kita berikan nama-nama brandnya dulu ya. Oke. Kita kopas nama brand. Kita pindahkan ke SPSS yang kosong. Kita paste di sini. Nah, setelah itu kita pindahkan yang data faktor tadi loh. Yang faktor 1, 2 tadi kita pindahkan, copy, terus ke sini, ke tadi, terus ini kita paste. Nah, terus lanjut ke ini, komponen yang kualitas produk dan sebagainya tadi didapatkan dari hasil output. Nah, ini kita ada kualitas produk, terus harga, terus desain tren, terus ada di kenyamanan. Itu hal-hal. Kita ganti kenyamanan, terus kualitas layanan, terus lokasi, dan juga yang terakhir brand reputation. Nah, terus untuk angka-angkanya, kita langsung copy aja dari data hasil output tadi. Udah di copy semua, kita lanjutkan. Kita klik di Grabs. Di situ kita pilih yang legacy dialog. Terus kita pilih yang scatter or dot. Overlay scatter, kita pilih yang itu. Nah, ini kan komponen-komponen yang faktornya udah masuk ya. Faktor 1 di variabel Y, faktor 2 di variabel X, komponen 1 di variabel Y, komponen 2 di variabel X. Terus habis itu kita klik option. Nah, optionnya itu display chart with case labelnya ini kita centang, lalu ini yang ininya kita ganti ke cases variable by variable. Continue, habis itu kita oke. Cara keluarlah grafik yang sebenarnya. Jadi kita udah selesai. Terus kita pindahkan grafiknya ini itu ke PPT.
Tapi sebelum memindahkan, kita kasih garis dulu. Kita double klik. Dulu. Mana, mana dia? Kita double klik. Nah, ini kita pilih yang garis garis vertikal dan juga horizontal. Bener banget, kita belum mengganti share screen yang baru ya. Ini, nah, ini hasilnya tadi tuh di sini. Tapi cara ngasih garisnya tadi kan ini udah muncul garis karena aku udah kasih garis. Caranya itu diklik, double klik gambarnya, terus kita pilih di garis horizontal, mana horizontal, vertikal dan juga horizontal. Nah, setelah itu kita muncul garisnya ini. Kalau udah muncul garis seperti ini, kita CTRL-C, terus kita klik di blank sheet, udah ke copy, terus klik yang sheet tempel, terus kita gambar. Habis itu ini kita perbesar. Nah, ini ada faktor satu, faktor 2, komponen satu dan 2 itu yang warna hijau, faktor satu dan faktor 2 itu yang warna biru. Terus kita kasih garis panah. Nah, garis panahnya itu dari titik koordinat 0 ke brand-brand. Yang brand-brand ini aku kasih warna biru ya. Terus kita copy, paste. Ini kita pindah ke eksekutif. Kita harus perfeksionis. Copy. Segini pindah ke Uniqlo. Aku bakal kasih halaman kalau aku udah selesai. Aku kerjain dulu ya. Nah, udah selesai aku garis-garisinya. Nah, tandanya yang biru-biru itu tuh faktor satu dan 2 dan yang hijau-hijau itu komponen satu dan 2. Nah, ini tuh ada di kenyamanan desain, desain tren, kualitas, terus ada harga, brand reputation, dan sebagai lokasi juga. Itu tuh yang paling unggul itu ada di brand Zara, Eksekutif, H&M, dan juga Uniqlo. Nah, brand-brand yang ada di bawah ini ada Jogger, Dagadu, Ramayana, Erigo, Trisakar, Matahari. Mereka itu em, komponennya itu mungkin kurang bagus, jadi mereka ada di posisi tersebut sesuai dengan grafiknya. Ya, jadi mungkin sekian yang aku jelasin. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bye-bye guys, sampai bertemu di next materi.